walaupun suatu saat kita berada dalam posisi jatuh, jatuhnya nggak sampai tergeletak. Artinya kita nggak sampai kalah telak, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Bangkit lagi, kuat lagi, sehat lagi, sembuh lagi, melayani lagi. Lihat diri kita sendiri hari ini. Kita saat ini sedang beribadah, dan kita sedang melakukan sembahyang. Apakah kita serius atau tidak? Oleh karena keseriusan itu, kalau buat manusia ya, mungkin dilihatnya berbeda, tetapi di mata Tuhan, Allah yang melihat kedalaman hati kita, pasti akan menemukan kita ini sedang serius, sungguh-sungguh atau enggak. Mungkin juga ada rasa sungkan. Rasa sungkan itu oleh karena kita berada di satu tempat. Contoh yang belum lama kami alami, kami berada di Jepang mengunjungi sebuah tempel. Saya nggak mau masuk di dalamnya, saya cuma ingin melihat apa yang terjadi pada orang-orang yang datang di tempat itu. Bukan cuma orang Jepang, tapi dari segala bangsa yang datang berkunjung di tempat itu. Dan saya melihat bagaimana mereka tanpa pengertian yang sesungguhnya, mereka melakukan ritual. Di tempat itu ada pedubaan di mana asapnya itu kelihatan ya sedang membubung di atas pedubaan itu. Baik orang-orang itu, orang Jepang sendiri maupun orang-orang asing yang datang berkunjung, itu waktu berada di sekeliling, dia lakukan langkah yang buat saya agak aneh. Karena dia, orang-orang itu menangkap asap itu, dan asapnya itu ditangkap, taruh kepala. Jangan ketawa saudara, mereka lakukannya serius. Itu ritual sembahyang. Ngerti atau enggak, tapi mereka melakukannya. Seperti itukah sembahyang? Mungkin juga ada yang datang karena rasa cemas atau khawatir. Aduh, rasanya ada gejala-gejala jantung ini mendadak, bis gitu hilang lagi. Gak sampai seminggu lagi, itu kan. Dan kondisi demikian, mencari akan Allah sembahyang hanya karena rasa cemas atau khawatir ya. Tetapi apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Allah, dia merindukan umatnya itu datang dengan sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan dia oleh karena percaya. Kenapa? Karena kalau tidak ada satu pengharapan kepada Allah, maka dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Di dalam kita berharap kepada Allah, memang akan ada hal yang dibaca, yang dilihat oleh orang-orang lain itu berbeda. Tetapi sesungguhnya dia melakukan itu karena serius. Contoh dalam Alkitab, ada seorang wanita bernama Hana. Ada Hana di sini, tapi ini Hana yang di sampingnya ada Penina. Saudara tahu apa yang saya maksud? Hana ini belum dikaruniai seorang anak, sementara Penina madunya sudah punya. Waduh, udah seperti itu. Dia merasa diri tersisih. Dan untuk itulah dia datang ke rumah Allah. Dia sampai melakukan ritual sembahyang, mengandalkan akan Allah yang dia sembah pada waktu itu, sampai imam yang melihatnya berkata, "Mabukkah engkau?"
Saudara pernah lihat orang mabuk sembahyang? Nah, ini sembahyangnya seperti sampai orang mabuk. Dan dia menjawab, aku bukan mabuk, tetapi dia sedang berharap dan mengandalkan akan Allahnya. Nah, saudara, inilah merupakan perkara yang mana restorasi pondok Daud yang kita teriakkan tadi. Hidup dalam doa pujian dan penyembahan, di mana kita benar-benar menghampiri Allah, berharap dan mengandalkan akan Tuhan. Memang kondisi demikian perlu dilandasi ya oleh satu sikap bahwa kita ini mau mendekat. Bagaimana ya kita mau sembahyang kalau kita nggak datang mendekat? Sekarang Pak Ubi bisa loh, aku nggak perlu mendekat, malah Tuhan mendekat kepadaku. Loh kok bisa? Aku punya HP, ku datangkan hadirat Tuhan melalui HP-ku. Ini gambaran posisi kita dengan Allah. Kita harus membangun keintiman, dan keintiman itu nggak akan mungkin terjadi kalau kita nggak dekat. Dan kita harus mengalami hal-hal yang terjadi antara kita dengan pribadi yang kita sembah. Kalau nggak ada cerita itu, waduh saudara, kita nggak akan bisa menemukan gregetnya, nilai yang sesungguhnya yang kita peroleh melalui keintiman yang kita bangun dengan Allah. Yeremia pasal 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai. Dia nggak takut akan datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pohon ditanam di tepi aliran air, dia nggak takut panas terik dan tetap menghasilkan buah. Saya coba membuat kalimat yang sederhana, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, seperti TKW, tentara Kristus wanita yang ditempatkan di rumah majikan yang killer. Loh, ini ayat buatan saya, versi yang terbaru tahun 2024, belum selesai, dengerin baik-baik. Itu gambaran panas terik, tetapi karena akar TKW ini di tepi aliran sungai, senyumnya masih kelihatan, buahnya masih. Coba lihat kiri kanan, rasanya kok kayak belum nangkep itu. Kalau nggak ada reaksi berarti nggak nangkep apa-apa. Perlu dijelasin ulang? Perlu ya? Yang perlu dijelasin ulang, angkat tangan. Saudara, inilah gambaran orang yang mengandalkan Tuhan. Visanya habis, tinggal 2 hari lagi. Cari majikan nggak dapat. Pulang sampai di shelter, seperti pohon yang ditanam di pot, ditinggal oleh majikannya pergi berminggu-minggu, nggak pernah disiram. Maka layulah. Kalau model begini ketemu majikan di interview, kira-kira majikannya, ini pohon yang hampir mati nih. Ya kan, senyumnya aja nggak ada. Tidak ada buah yang dihasilkan. Dimana keintiman pada waktu dibangun, kita mendekat dan kita akan ngalami. Seperti itulah sesungguhnya yang ada dalam kehidupan setiap kita. Ia mendapatkan kekuatan baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Nah, senang saya, karena saya ini sudah tergolong senior, tapi bisa mendapatkan kekuatan melebihi yang muda-muda di depan saya ini. Seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang membangun keintiman dengan Tuhan itu
harus ngalami. Kalau nggak ngalami, saudara, kalau kita nggak mendapatkan sesuatu itu terjadi melalui kedekatan kita dengan Allah kita ini dekat dengan siapa? Berikutnya, tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini sempat dibuat sebuah lagu, ya. Sehingga kalau keadaan kehidupan kita yang dekat, kenal, tahu karakternya Tuhan, ya, tidak akan pernah habis kasih setia Tuhan. Sehingga pada waktu bangun pagi, kita ini bukan memohon lagi, kita menanti. Kalau memohon tuh kita enggak punya, kita sedang mengharapkan sesuatu, tapi kita menantikan kasih setiamu seperti apa Tuhan. Oh, kemarin ada, yang dulu juga ada, kok sekarang Tuhan katakan enggak habis-habis, selalu baru setiap pagi. Saudara, kalau saudara satu hari diberi menu mie, ya, mie hari ini mie goreng, besok mie-nya hopseri. Loh, di sini ada loh, belum pernah coba kan? Wah, Anda nih kehilangan berkat yang luar biasa. Ya. Begitu kita pergi ke Korea, wah ada mie Korea juga macamnya banyak. Masuk ke 7-Eleven gitu aja, wah. Ke Jepang juga sama. Kita sampai bingung milih, baca nggak bisa. Gambarnya beda. Cuma pikir kita kalau merah itu pedes, berarti yang merah-merah ini pedes semua nih. Ya, termasuk ini kan merah pedes. Ya, kalau kuning ada telurnya, bayanginya cuma begitu, karena kita memang nggak ngerti. Sehingga coba-coba nebak, coba nyoba ini. Kalau tiap hari makan mie, badannya kayak mie juga. Tetapi kalau selalu baru, seandainya saya bertemu dengan pegawai 7-Eleven dan dia bisa berkomunikasi dengan saya, yang ini rasanya itu daging sapi wagyu, yang model gambar begini ini ada pedesnya. Hati-hati kalau mau yang super pedes, yang ini. Sehingga kalau dalam kunjungan ke tempat itu untuk mencoba mie selalu baru, tapi ada batasnya kan. Ada 30 macam mie, 30 hari sudah selesai, saudara. Ya. Nah, kondisi demikian kita bertemu dengan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Sehingga kalau kita mengerti hal ini, maka pagi bangun itu kita menanti-nantikan, wah ada hal yang baru apa lagi Tuhan. Tuhan setiakan. Orang yang model begini bisa stres. Orang model begini bisa putus asa. Tidak mungkin. Jadi kalau kita nggak mengenal akan Tuhan, kita nggak mengerti, kita nggak memahami apa yang sesungguhnya dalam hatinya Tuhan, kita akan terbelenggu oleh apa yang ada dalam pikiran kita sendiri. Aku kalau setiap pagi mahku kumat, ya memang kumat terus, saudara berpikir begitu, ya kan? Tetapi kalau kita ingat apa sih yang Tuhan pikirkan tentang diriku, pesek hidungku, Tuhan nggak pikirkan itu. Wah, langsung ada yang tutup hidung. Loh, jangan pikir pesek itu jelek, saudara. Itu kan perkataan dunia. Orang-orang yang hidungnya itu pendek, itu suaranya biasanya bagus. Ya, kalau kita nggak mengerti akan hal ini, hitam tapi manis, itu Tuhan, pandangan Tuhan. Sehingga sering kita terjebak dengan pandangan manusia pada umumnya, pendek, bonsai.
Walaupun dikasih hak yang setinggi apapun juga ya tetap nanti selesai pulang ya pendek lagi saudara. Sudah pulang rasanya capek, pakai hak tinggi, sampai di rumah ya pendek lagi. Ya, sama anak yang dijaga ya sama tingginya gitu kan. Nah, tetapi pada waktu kita memahami pikiran Tuhan, bukankah suatu saat kita bisa jatuh? Jangan berkata bahwa tidak mungkin aku bisa jatuh. Kesempatan untuk ke situ itu akan terjadi, tetapi bagi orang-orang yang hidupnya berkenan, hidup yang berkenan itu melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan. Suatu saat kita bisa salah, kita melanggar. Suatu saat kita tidak mampu melakukannya. Tetapi pada waktu kita berjalan dan mengandalkan Tuhan untuk bisa, untuk ngampuni itu susah banget. Tapi pada waktu kita berusaha, sampai waktu kita memberikan pengampunan, kita dicuekin, kita mungkin dicemoohin orang, kita ngomong sama Tuhan, sakit ini Tuhan, tapi karena Tuhan yang perintah, aku kerjakan. Sederhana kan? Kalau enggak diterminate loh. Persis sama majikan perintah saudara nggak lakukan, nggak bakal lama kan? Tak lama lagi, tapi determinate. Saudara, ayo belajar untuk melakukan sampai kita ditemukan oleh Allah itu berkenan. Berkenan itu bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau. Katakan sebelahmu, mau nggak? Kondisi ini walaupun suatu saat kita berada dalam posisi jatuh, jatuhnya nggak sampai tergeletak, ya. Artinya kita nggak sampai kalah telak, karena ada tangan Tuhan yang menopang. Bangkit lagi, kuat lagi, sehat lagi, sembuh lagi, melayani lagi. Allah turut bekerja. Kita baca ayat ini tuh perlu pengertian yang lebih lengkap, karena di sini tidak ada yang namanya tukang sunat. Tukang sunat ayat maksud saya. Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang. Sekarang perhatikan, siapa yang mengasihi Tuhan? Yang benar nggak semua kok. Saya lihat ada yang masih. Siapa yang mengasihi Tuhan? Kalau sebelahnya nggak angkat tangan, tanya, kon ngapain sih di sini? Loh ya, dalam kondisi demikian, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita lihat begitu banyak orang di gereja, kalau ditanya pasti angkat tangan berkata, aku mengasihi Tuhan. Tetapi pertanyaan yang kedua, bagi saudara yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, siapa yang sudah tahu panggilannya? Siapa yang sudah tahu panggilannya? Angkat tangan. Gak ada. Ya, ampunilah hamba-Mu Tuhan. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nanti saya akan tutup dengan kesaksian. Kalau saudara mengerti panggilan Tuhan, ya, pasti akan ada penyertaan Tuhan pada saat kita taat. Gak mungkin gak. Karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang suruh. Begitu pula ilustrasi ini gambaran setiap kali majikan perintah kepada saudara, ayo masak kepiting Alaska. Mahal kan? Kasih duit gak? Pasti. Gak mungkin kalian yang bayar sendiri. Kalau saudara nggak tahu tempatnya, telepon, di sini habis. Ya, dia masih tunjukkan kemana tempatnya. Betul? Karena apa? Majikan ingin kepiting Alaska. Lu pernah makan ya? Kasihan deh. Iya.
Tapi jangan dah nanti gaji sebulan bisa cuma makan 2 kepiting aja. Nah, kepada orang-orang yang mau berkenan di hadapan Tuhan, ya, dan mau sungguh-sungguh melakukannya, takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya, Tuhan itu akan mengajar, menasihati dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Saudara pernah sambil jalan, saudara lihat HP? Saudara ya, saya bolak-balik mau ditabrak orang yang sedang bermain HP di jalan. Iya, sehingga pada waktu saya lihat dari depan, ini satu garis lurus ini, saya mau menghindar dan nggak bisa lagi, dan orangnya baca HP, saya tinggal tenang berdiri aja, saya nggak jalan, karena kalau saya berjalan tabrakan pasti. Begitu jalan, nah baru dia. Inilah hal yang membuat kita nih punya mata tertujulah kepada Tuhan, cari kebenaran. Aku mau ngampuni Tuhan orang ini. Memang kalau lihat orangnya menjengkelkan, sudah utang ngomongnya di Facebook malah sembarangan. Tapi sekarang datang dan Tuhan taruh di hati saya untuk ngampuni. Ora iso Tuhan. Tapi karena Tuhan suruh, aku nggak bisa loh, nggak punya kasih ini Tuhan. Adanya bogem, ya bukan bugem, bogem, ya maunya gitu. Tapi karena Tuhan suruh mengasihi, aku nggak punya kasih Tuhan. Bekali aku dengan kasih, baru kita pakai untuk mengasihi. Orang yang begini ini, yang belajar untuk taat kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar, pasti, ya. Sehingga arti kata sembahyang itu ada arti yang sempit. Arti yang sempit itu pada waktu kita bersama-sama berdoa, memuji, menyembah di ibadah begini, sampai kadang-kadang orang itu begitu kagumnya melihat apa, penyembahan orang yang ada di gereja, sampai gemetar tuh aku lihat, sampai akhirnya jatuh, ya, terlentang di lantai, dilawat oleh Tuhan, pulang plong, lego, orang Perancis bilang. Saudara, perlu kita tanamkan dalam benak kita, penyembahan itu untuk Dia. Berarti yang menerima dampaknya itu adalah Dia. Kalau dampaknya kepada diri kita, wah aku habis ibadah 2 lego, itu dampaknya kepada diri sendiri. Dan ini bukan penyembahan, ini bukan sembahyang, ya. Pada waktu sembahyang, goalnya itu adalah Tuhan yang disenangkan. Pada waktu kita membangun keintiman, di dalam keintiman itu memang ya akan ada cerita banyak, ada cerita macam-macam. Saya berikan ilustrasi sederhana tentang cucu. Kebetulan cucu sedang ada di Hong Kong. Cucu umur 2 tahun lebih, lari sana, lari sini. Wah, udah bikin cerita banyak karena sedang membangun keintiman dengan emak dan engkongnya. Apakah semuanya senantiasa baik? Kadang-kadang ada yang bikin menjengkelkan toh. Wih, nggak nurut, shit, pegang gitu kan ya. Habis lari sana lari sini, ada pintu lift terbuka langsung nyelonong aja mau masuk. Nah kalau masuk liftnya nutup, kita cari kemana? Wih, gitu ya. Nah, tapi walaupun seperti itu, kasih setianya selalu baru tiap hari. Ya, udah lupa lagi besok. Kalau engkongnya aja bisa punya kasih seperti itu sama cucunya, masa Tuhan nggak memiliki kasih yang berlimpah buat kita? Ya, tentunya anak ini akan bertumbuh semakin dewasa dan semakin mengerti apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Ya. Nah, ternyata
Di dalam kita beribadah, membangun keintiman itu ternyata enggak cuma sekedar pray, praise, and worship. Ternyata ada arti yang luas, yaitu melakukan semua perintah Tuhan secara radikal dan taat. Radikal, taat. Orang Jawa pernah mendengar kata begini, sak tek sak nyet. Yang bukan orang Jawa saya jelaskan. Kata sak tek sak nyet itu begitu diperintah, yang perintah berhenti ngomong, maka orang itu langsung kerjakan. Enggak, wait a minute, no, ya, itu langsung dikerjakan. Gambaran radikal itu adalah enggak lagi berdalih-dalih atau beralasan, kalau bisa jangan tahun ini ya Tuhan, tahun depan aja. Tetapi kalau Tuhan perintahkan tahun ini ya tahun ini, gitu kan. Dan ketaatan ini, ya, melakukan semua yang Tuhan perintahkan, kita meresponinya secara radikal dan taat. Pada waktu melakukannya nggak ada keluhan. Kalau Tuhan katakan ayo gabung di GUL, ternyata di GUL dijadikan gembala GUL, nggak ada keluhan. Anakku iki macem-macem kabeh, stres aku. Nah ya, lalu anak cuma 6 aja, ada 6 cerita. Ya. Kalau namanya sembahyang, di mana kita melakukan penyembahan, kita terima tugas itu dan gak akan ada keluhan. Gimana anak-anakmu? Ya haleluya, aku memang diberkati banyak melalui mereka. Gak ada keluhan, gak ada protes sampai copot sikilku. Loh, kok copot sikil? Itu lepas kaki itu terlepas diambil siapa? Ya, saya bayanginya tuh mengerikan karena saya punya hobi itu makan kepiting. Kalau makan kepiting itu kaki-kakinya saya cabut lepas gitu. Nah, saudara pernah makan kepiting? Cabut gitu saya dari bodinya. Nah, kok ada sampai ada pengurusku sampai ngomong sampai copot sikilku. Lah, dicopot siapa? Hati-hati ngomong saudara. Itu kalau malaikat Tuhan merekam maka jejak digitalmu akan kebaca. You will be notified. Ya, ayo tanggal berapa? 11 bulan Februari, ya kan? Ya. Ini gambaran daripada kehidupan kita. Kalau kita sudah namanya sembahyang, ya, nggak ada lagi yang kita sombongkan. Kalau bukan aku yang mimpin pujian. Kadang-kadang tanpa disadari merasa dirinya mampu. Ya, nggak ada. Itu semua kembali hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau orang-orang yang sembahyang, dan di mana sembahyang tadi dengan arti luas itu melakukan semua perintah Tuhan, saya bisa bayangin ini orang-orang yang gambaran orang yang hidupnya sudah nggak mikirkan dirinya sendiri, ya, karena dia harus membayar harga. Ada integritas yang dia harus jaga karena dia hanya memiliki tujuan menyenangkan akan hati Tuhan. Perlu diketahui tugas demikian itu nggak gampang, tetapi akan jadi ringan jikalau ada cinta. Orang yang pernah jatuh cinta atau yang sekarang sedang jatuh cinta, maka saudara akan merasakan bahwa kalau diminta, kamu ya kalau minggu teleponnya paling sedikit 3 jam ya. Nggak ada yang kalau sudah cinta tuh enteng saja, nggak ada alasan nanti pulsaku habis, aku nggak bisa bergaul sama temanku, nggak ada. Kenapa? Karena ada cinta yang mewarnai dan meresponi permintaan itu. Tetapi coba bapak ibu di rumah yang minta ditelepon setiap minggu, diam semua. Diam. Mak, gak ada waktu, sibuk aku.
Wes gak ngrasakno anak-anakku iku. Mumet aku. Wes yo. Aku telepon maneh. Saudara, kita lihat kalau kita punya cinta sama Tuhan, kita nggak akan ada lagi keluhan, kita nggak ada lagi kesombongan. Ya, kita akan jadi ringan untuk mengikuti segala apa yang Tuhan perintahkan. Dan apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang itu hanya dibutuhkan untuk yang ada di dalam gelap. Apa maksudnya gelap? Dunia banyak orang yang tidak mengenal akan Allah yang sesungguhnya, tidak mengerti akan keselamatan yang sejati. Dan untuk itulah mereka membutuhkan terang yang muncul, bukan kita, muncul melalui kehidupan saudara dan saya. Mungkin orang-orang itu adalah majikanmu yang tiap hari bertempur satu dengan lain, suami istri, orang tua, anak, yang membutuhkan terang bercahaya melalui hidupmu. Mungkin juga ada orang tua bergumul tentang anak-anaknya yang memang nggak bisa dikendalikan, dan engkau mendapatkan kesempatan hadir di situ. Jadikanlah dirimu terang bagi keluarga itu. Saudara, terang itu nggak akan disembunyikan. Dengan kata lain, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, biar orang lihat. Sekali lagi, bukan sombong, bukan pamer. Tapi kalau nggak ditunjukkan, bagaimana orang melihat kita ini baik? Oleh karena itu, beranilah berbuat baik. Tapi jangan untuk kepentingan diri sendiri. Karena setiap kali orang memuji kita, kita hanya berkata itu semua hanya karena Tuhan. Nah, dan perintahnya adalah sampai Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Berat? Kembali lagi sembahyang, di mana kita memberikan penyembahan dalam kehidupan kita. Kita secara radikal taat, kita nggak mengeluh, nggak sombong. Memang kita harus bayar harganya, tetapi cinta itu membuat segala sesuatunya menjadi enteng. Sampai everyone, semua orang, tahun 2033 mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Iya, dan bencana tanah liat itu adalah kehidupan kita, yang mana perlu untuk kita isi dengan minyak, yaitu Roh Kudus, dan sumbu kita menyala oleh karena api Roh Kudus yang akan membuat kita bangkit jadi terang. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Di awal tahun 2000-an ada salah satu anak kita di gereja ini. Secara dunia dia dalam posisi kelihatannya kalah karena dia sakit gondok steroid, sampai dia harus dioperasi dan kerongkongannya jadi terbuka supaya ada alat yang bisa dipasang. Dia anak Batak, tapi namanya Endang, sehingga Endang Batak itu dikenalnya. Ada yang kenal dia? Saudara tahu dia ada di mana? Bukan kebetulan kemarin saya barusan terima WA, dan dia berkata, "Papi, Mami, Sanin Vlog." Dia mengucapkan, ya, Chinese New Year. Dan dia sebut nama saya adalah Endang dan Bintang. Ya. Terus saya ngomong gini, "Wih, surprise buat Papi. Saya pikir udah lupa nih anak." "Enggak, Papi. Kami enggak pernah bisa lupa. Kami barusan mendapatkan nomornya Papi Mami kembali.
dan dia ganti nomor sehingga namanya nggak terdaftar di dalam kitab HP saya. Iya, jadi nggak muncul. Saya kan kalau yang dapat berita gitu kan dari orang-orang yang kadang-kadang begitu SKSD, sok kenal sok dekat, waduh ngomongnya panjang dan lebar tanpa saya tahu ini siapa gitu kan. Pernah ngalami gitu? Oh. Nah, dari keadaan seperti itu saya dapat berita begini. Puji Tuhan, Bi. Dulu saya di Sumatera Utara. Di sana gereja sudah dibangun oleh sebuah perusahaan kayu, ya. Dan akhirnya dia melangkah ke Kukar. Siapa yang tahu Kukar? Kutai, Kalimantan Barat ya, dekat Balikpapan. Dan dia sekarang dalam posisi merawat 17 titik penginjilan. Orang yang dapat panggilan itu dia nggak peduli kemana dia harus pergi. Kemudian dia juga nggak perhitungkan kondisi dirinya sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dari cerita itu saya mulai menyadari, iya, kenapa kami dulu nekat melangkah ke Hongkong. Hongkong kami nggak tahu banyak. Saya cuma pernah pergi karena perusahaan. Tapi mesekong, sekte, pesan makanan salah-salah terus, menghadapi jemaat yang macam-macam. Sempat kami hampir patah semangat, tapi kasih setia Tuhan selalu baru, membuat kami boleh bertahan sehingga pada hari ini. Saya coba membayangkan apa yang saya alami dulu bersama dengan Ibu Gembala. Melewati 20-an tahun ini, saya juga membayangkan kepada anak ini. Saya berkata kepada Endang, teruskan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Engkau mendaki dari Balikpapan, tapi mendaki dari Hongkong. Tapi nanti ujungnya kita akan ketemu di tempat yang sama. Saudara tahu maksudnya? Kita akan mendapatkan janji Tuhan digenapi. Ketemu di awan-awan yang bermei. Saudara, itulah pengertian sembahyang yang saya ingin bagikan pada hari ini. Jangan saudara bangga di gereja dengan DNA restorasi Pondok Daud saja. Jangan bangga engkau punya suara begitu luar biasa, penyembahanmu, bahasa rohmu rasanya bikin iri orang lain. No, bukan itu goal kita. Itu semua hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tapi bukan Tuhan yang disenangkan. Tuhan akan disenangkan kalau dia perintah dan saudara siap melakukannya. Perintahnya macam-macam. Bisa ampunilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Tetapi juga bisa pergi beritakan Injil. Dan kemanapun Tuhan memberikan perintah, ketaatan kita di dalam kekurangan dan keberadaan kita masing-masing, itulah akan menentukan nilai penyembahan yang kita lakukan buat Tuhan. Saya hanya bisa berkata, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tundukkan kepala, masing-masing berdoa supaya merubah pola sembahyang kita, sampai kita menemukan panggilan, sampai kita menemukan hal yang amat pribadi yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Tidak lagi bersama dengan orang-orang banyak, tetapi di dalam diri setiap kita pribadi. Dan ambil satu keputusan, mulai hari ini kita akan senantiasa mengiring akan Tuhan, mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku
mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara yang merindukan sembayangmu sampai kepada satu titik di mana Tuhan secara pribadi akan memberikan tugas yang khusus. Di tempat ini saudara cuma dipersiapkan, dibentuk, diproses. Tapi saya percaya ada saatnya engkau akan berurusan pribadi dengan Tuhan, dan engkau tak akan bisa mengingkari lagi karena kebulatan tekadmu hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang merindukan akan tujuan daripada panggilan itu, angkat tanganmu dan hampiri Tuhan.